Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai. Perkenalkan, saya Alfi Ramani. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Pendidikan Fisika FKIP Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberitahu kepada teman-teman bahwasannya ada suatu pengetahuan yang sangat penting bagi kita semua. Suatu pengetahuan yang sangat penting bagi lingkungan sekitar kita. Suatu pengetahuan yang sangat penting dalam menjaga planet kita, teman-teman, yaitu pemanasan global. Teman-teman, ketika teman-teman mendengar kata pemanasan global, apa sih yang teman-teman pikirkan? Panas, es kutub mencair, banjir, gersang, atau apa? Sebelum kita membahas lanjut, yuk tonton video ini sampai habis sehingga kita akan mendapatkan jawabannya. Apa sih pemanasan global itu? Baik teman-teman, ketika saya membuat video ini tentu ada harapan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Bagi teman-teman yang menyelesaikan tontonan ini sampai akhir nanti, tentu harapannya teman-teman dapat menganalisis permasalahan pemanasan global ini. Ketika sudah teman-teman analisis, tentu teman-teman akan mendapatkan dampak, mengetahui dampaknya bagi kehidupan kita, gitu, bagi lingkungan sekitar kita. Dan ketika teman-teman sudah mengetahui dampaknya apa, tentu harapan selanjutnya teman-teman dapat menumbuhkan bentuk ide ataupun gagasan baru dalam menyelesaikan permasalahan pemanasan global ini. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus belajar pemanasan global ini? Ini terkait dengan bumi kita itu. Bumi sebagai tempat tinggal kita. Bumi adalah tempat yang diciptakan oleh Tuhan untuk dihuni oleh manusia seperti kita. Sampai saat ini belum ada planet lain di alam semesta ini yang dihuni makhluk hidup seperti halnya bumi. Manusia dan makhluk hidup lainnya dapat melangsungkan kehidupan dengan aman dan nyaman di bumi ini. Tapi tahu tidak, apa penyebab kenapa, ataupun tahu nggak kenapa bisa aman dan nyaman kita hidup di bumi? Itu karena adanya oksigen di atmosfer kita. Selain itu juga karena ada keberadaan beberapa gas di atmosfer bumi yang membuat bumi kita ini tetap di suhu yang bisa dilangsungkannya kehidupan. Nah, kira-kira mengapa bisa terjadi seperti itu? Nah, di dalam bab inilah kita akan mempelajarinya. Nah, teman-teman bisa lihat hal yang pertama yang kita pelajari itu adalah efek rumah kaca dan gas rumah kaca. Efek rumah kaca adalah fenomena menghangatnya bumi karena radiasi sinar angkasa dan terperangkap. Disebut efek rumah kaca ya karena peristiwanya itu mirip yang terjadi di dalam rumah kaca digunakan untuk menghangatkan tanaman di dalamnya. Dalam hal ini, gas-gas di atmosfer berperan seperti halnya rumah berbahan kaca. Gas-gas yang di atas kita nih, yang di atas bumi, atmosfer nih, berperan seperti rumah kaca. Dan secara sederhana efek rumah kaca ini bisalah kita lihat di atmosfer bumi ini, dapat kita ilustrasikan seperti ini. Nih, teman-teman bisa lihat. Ini ilustrasinya. Efek rumah kaca itu bagaimana? Panas bumi, panas matahari merambat melalui atmosfer, sebagian panas mataharinya diserap oleh bumi dan memanasinya, sebagiannya lagi dipantulkan kembali ke bumi, sebagiannya lagi itu diserap oleh gas-gas yang ada di atmosfer sehingga menahan panas keluar dari atmosfer, sebagian lagi dipantulkan kembali oleh atmosfer dan bumi. Nah, gas rumah kaca merupakan gas-gas yang berperan secara langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya efek rumah kaca. Gas-gas di atmosfer yang dihasilkan baik secara alamiah ataupun dari hal berbagai kegiatan manusia. Gas ini merupakan mempunyai kemampuan untuk menyerap radiasi matahari di atmosfer kita, sehingga menyebabkan suhu permukaan bumi menjadi lebih hangat. Gas-gas ini menyerap, memantulkan kembali radiasi gelombang dan sinar matahari dipancarkan bumi, sehingga akibatnya membuat panas tersebut terisolasi di permukaan bumi. Sebagian besar yang menyebabkan terjadinya perubahan komposisi gas rumah kaca di atmosfer adalah gas-gas buang yang tereliminasi ke angkasa sebagai hasil simpangan dari aktivitas manusia. Aktivitas-aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca seperti perindustrian, penyediaan energi listrik, transportasi, ataupun hal lainnya yang membakar suatu bahan.
peristiwa efek rumah kaca menyebabkan suhu bumi menjadi hangat dan layak untuk ditempati gitu. Jadi yang menyebabkan bumi itu menjadi layak untuk ditempati ya karena suhunya baik untuk kita, dan suhunya itu terbentuk dikarenakan peristiwa efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca ini sebenarnya tidak melulu tentang suatu hal yang buruk. Jadi efek rumah kaca ini suatu hal yang baik awalnya gitu. Tanpa adanya efek rumah kaca, suhu bumi ini akan bisa menjadi lebih dingin hingga minus 33 derajat. Namun dari segala aktivitas manusia, terutama proses energi dan transportasi, menyebabkan gas rumah kaca mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akibatnya suhu rata-rata bumi menjadi meningkat dan panas. Artinya, di samping efek rumah kaca menjadi suatu alasan kenapa kita bisa layak untuk tinggal di bumi ini, efek rumah kaca juga menjadi penyebab pemanasan global. Nah, pemanasan global ini yang memicu dampaknya perubahan iklim. Apabila efek rumah kaca tidak segera ditangani, maka pada tahun 2100 diprediksi energi atmosfer akan meningkat 1,5 hingga 4,5 derajat Celcius dan akan mempercepat permasalahan pemanasan global dan meningkatkan dampak perubahan iklim. Selanjutnya, adanya kelebihan komposisi gas rumah kaca tersebut memicu kenaiknya suhu rata-rata di permukaan bumi, yang memicu terjadinya pemanasan global. Karena suhu adalah salah satu parameter dari iklim. Dengan begitu berpengaruh pada iklim di bumi dan terjadinya perubahan iklim secara global. Lanjut, kita masuk ke emisi gas rumah kaca. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar berikut. Teman-teman bisa membayangkan aktivitas apa saja yang menjadi sumber energi gas rumah kaca nggak? Gitu. Di era sekarang, energi efek rumah kaca tidak lagi diimbang dikarenakan berbagai aktivitas manusia yang berperan mengubah keseimbangan alam dan meningkatkan emisi efek rumah kaca. Saat ini energi transportasi dan penyumbang emisi terbesar saat ini. Energi transportasi dan energi merupakan penyumbang emisi terbesar saat ini. Gitu. Total emisi gas karbon dioksida dari energi listrik dan pemanas mencapai 12,48 miliar loh pada tahun 2010. Miliarnya ini miliar ton. Sementara itu emisi gas CO2 dari segi transportasi di tahun yang sama mencapai 6,76 miliar ton. Dan teman-teman tahu tidak, tingginya gas rumah kaca khususnya karbon dioksida dari dua energi itu pada dasarnya tinggi kadar CO2 disebabkan oleh tingginya intensitas pembakaran dan juga penggunaan bahan bakar fosil. Di antara gas-gas tadi ada tuh yang gas metana biasanya juga dihasilkan dari pembusukan bahan energi dalam proses energi tanpa oksigen yang menyumbang sekitar 50% total emisi gas rumah kaca dari sektor perhentian. Selain itu, fermentasi dalam tubuh ternak juga menghasilkan emisi metana terbesar dari seluruh emisi ini. Nah, kita tadi sudah bahas efek rumah kaca dan juga gas rumah kaca dan juga emisi gas rumah kaca. Baru kita masuk ke pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, pemanasan global merupakan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Saat ini suhu rata-rata di bumi secara global telah meningkat selama 100 tahun terakhir, kawan-kawan. Pada dasarnya pemanasan global menyebabkan berbagai dampak seperti kenaikan permukaan air laut, perubahan iklim, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Fenomena efek rumah kaca yang terjadinya terus-menerus diprediksi sebagai penyebab pemanasan global. Jadi efek rumah kaca ini memang yang karena terjadinya terus-menerus itu diprediksi menjadi pemanasan global gitu. Selain itu, karena efek rumah kaca juga disebabkan oleh akibat lain, yaitu proses penguapan air. Karena semakin banyak air, jadi uapnya kan naik tuh. Kan kita kan belajar tuh kayak setiap air tuh menguap lalu naik ke atas ya, ke atas. Dan karena uap air itu sendiri itu berperilaku sebagai gas rumah kaca. Jadi uap air itu berperilaku sebagai gas rumah kaca.
Makanya pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah uap air di udara sampai tercapainya suatu keseimbangan konsentrasi uap air, sehingga akan terjadi efek rumah kaca. Pemanasan global dan perubahan iklim merupakan dua hal yang berbeda, ya. Mungkin teman-teman sering mendengar pemanasan global dan perubahan iklim itu sama. Ada sering menjadi kesalahan bersama biasanya. Pengertian dan pemanasan global dan perubahan iklim itu sama. Tapi sebenarnya pemanasan global dan perubahan iklim itu merupakan dua hal yang berbeda. Akan tetapi banyak sekali orang yang menganggap itu hal yang sama. Gitu. Perubahan iklim adalah perubahan yang terjadi pada variabel iklim, terutama perubahan suhu dan curah hujan. Perubahan ini terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama. Penyebab pemanasan global dikarenakan gas karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran, seperti asap pabrik, asap knalpot, dan sangat dipercaya berperan besar terhadap terjadinya pemanasan global. Gitu. Gas hasil pembakaran ini tertahan di lapisan atmosfer. Nah, karena gas-gas tadi yang dari asap pabrik dan knalpot itu, gas pembakaran itu tertahan di lapisan atmosfer pada ketinggian antara 10 sampai 20 km di atas permukaan air laut, dan akan menahan panas dari permukaan bumi untuk keluar dari lapisan atmosfer. Gejala panas yang tertahan di atmosfer mirip dengan efek yang terjadi di dalam rumah kaca, di mana panas yang masuk ke dalam rumah tersebut sulit keluar dari rumah. Jadi kayak panas kan tadi disampaikan bahwa ilustrasinya seperti panas dari matahari masuk ke bumi, ada yang dipantulkan sebagian, ada yang diserap oleh bumi. Nah, yang dipantulkan ini kayak harusnya itu keluar lagi, cuman tertahan oleh gas-gas yang ada di atmosfer. Jadi makanya bumi itu menjadi lebih panas lagi dikarenakan pantulan itu tadi nggak sampai, nggak berhasil keluar gitu. Mereka bisa masuk tapi nggak bisa keluar lagi. Nah, karena itu makanya pemanasan global terjadi. Makanya bumi ini terasa lebih panas lagi. Oleh karena itu pemanasan global juga biasa disebut dengan efek rumah kaca. Akibat panas dari sinar matahari menyentuh permukaan bumi, tidak keluar tertahan oleh gas karbon dioksida tersebut, maka panas mengumpul di permukaan bumi. Dampaknya adalah peningkatan suhu di permukaan bumi dan mencairnya es di daerah kutub dan naiknya permukaan air laut. Beberapa pulau-pulau kecil di wilayah Indonesia khususnya akan tenggelam akibat naiknya permukaan air laut. Bahkan saat ini sudah ada nampak nih tanda-tanda bahwa air permukaan laut sudah mencapai beberapa perkampungan nelayan di berbagai daerah tepi pantai. Mungkin teman-teman pernah tuh lihat di FYP TikTok itu kayak ada perbatasan Jakarta itu udah kayak mana ya? Kayak mungkin ada juga beberapa daerah yang kayak air lautnya tuh lebih tinggi daripada jalan raya yang ada di daratan. Itu nggak masuk air lautnya itu karena ada dinding yang membatasi. Ini kalau semisalnya nggak ada dinding itu mungkin udah air lautnya udah sampai sana. Cuman memang kebetulan ada dinding, ya jadi airnya itu nggak sampai ke daratan gitu. Dan itu merupakan satu bukti air laut itu lebih bisa bertambah sehingga menenggelamkan pulau-pulau yang ada gitu. Kayak teman-teman pasti lihat tuh, udah pernah lihat tuh. Nah, lanjut kita masuk ke dampak pemanasan global dalam perubahan iklim gitu. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu di permukaan bumi. Nah, suhu bumi yang meningkat dapat menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan dan ekosistem lainnya karena terjadi perubahan iklim dunia. Salah satu contoh dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global adalah mencairnya es di kutub. Hal ini dapat mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan membuat sebagian daerah terendam air laut gitu. Jadi kayak terendam lah gitu air lautnya. Terendam daerahnya karena air laut. Contoh dampak buruk lainnya tentang pemanasan global adalah terjadinya curah hujan yang tinggi, kegagalan panen, hilangnya terumbu karang, kepunahan berbagai spesies, hingga penipisan lapisan ozon pada atmosfer bumi. Terjadinya pemanasan global merupakan peringatan bagi kita semua. Peringatan bagi semua energi di seluruh dunia untuk selalu waspada akibat dampak buruk
yang kemungkinan terjadi, misalnya mencairnya es di kutub sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan di permukaan air laut, ataupun hal tersebut tentunya sangat berdampak buruk bagi negara-negara berkembang dan negeri kepulauan seperti Indonesia. Karena dampak menyebabkan pulau-pulau kecil tenggelam, akibatnya terjadi pemanasan global adalah adanya perubahan iklim atau fenomena penyimpangan iklim. Misalnya terjadinya 3 bencana hidrometeorologi, yaitu angin beliung, banjir, dan tanah longsor. Bahkan mungkin ditambah dengan gelombang laut yang tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya korban jiwa manusia. Lanjut, ketika kita sudah mengetahui dampaknya, lanjut kita ke usaha mengurangi emisi gas rumah kaca itu. Nah, kebiasaan masyarakat, terutama masyarakat kota nih, dalam kehidupan sehari-hari ternyata cukup konsumtif dan boros di energi gitu. Sebagai contoh, meninggalkan lampu menyala di kamar kosong. Siapa yang sering kayak gitu? Kita sering tuh anak kos kayak kita berpikir kayak lampunya tuh sengaja kita biarkan karena kita mikir harga kosnya sama aja, walaupun mati atau tidak lampunya sama aja. Tapi karena itu kayak gitu bisa menjadi penyebab juga, menjadi salah satu penyebab gas rumah kaca gitu. Lalu memakai sedotan untuk minuman, membeli air minum dalam kemasan setiap hari, sampai dengan membuang-buang kertas yang masih dipakai. Dengan menghemat energi listrik dan tidak konsumtif dengan pemakaian energi dan kertas, maka dapat membuat bumi lebih sehat. Hal ini dikarenakan setiap konsumsi energi dan barang dari aktivitas manusia sehari-hari menghasilkan emisi gas rumah kaca yang dapat mempercepat pemanasan global. Gas rumah kaca membuat bumi lebih hangat gitu. Gas rumah kaca ini membuat bumi lebih hangat sehingga mengancam keselamatan organisme yang tinggal di dalamnya, karena energi alternatif tersebut dapat menyebabkan perubahan iklim gitu. Bertambahnya gas rumah kaca di atmosfer akan menahan lebih banyak radiasi daripada dibutuhkan bumi, sehingga kelebihan panas. Nah, yang namanya kelebihan itu tidak baik kawan-kawan. Sebagai akibat kelebihan panas ini terjadinya lah gejala pemanasan global ataupun bahasa kerennya global warming. Nah, yaitu naiknya suhu permukaan bumi. Gejala ini juga diikuti naiknya suhu air laut, perubahan pola iklim seperti naiknya curah hujan, dan perubahan frekuensi dan intensitas badai, dan naiknya permukaan air laut, mencairnya es di kutub gitu. Perubahan iklim yang terjadi akan menyebabkan kerugian besar bagi kehidupan manusia, seperti krisis air bersih, rusaknya infrastruktur yang ada di tepi pantai, menurunnya produktivitas pertanian, dan meningkatnya frekuensi penyakit yang ditularkan oleh nyamuk gitu. Dan Indonesia memiliki peran yang strategis dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, mengingat posisi sebagai energi ekuator, memiliki hutan tropis, serta sebagai energi kepulauan gitu. Jadi adapun kita sebagai manusia yang ada tinggal di bumi, kita sebagian kecil cara kita dapat mengurangi efek rumah kaca itu mengurangi emisi karbon itu dalam kehidupan sehari-hari yang paling penting. Nah, mungkin ada beberapa cara lagi kan usaha kita dalam mengurangi emisi gas rumah kaca itu. Yang pertama, teman-teman bisa lihat nih, melakukan penanaman kembali hutan gitu. Penanaman kembali hutan yang gundul, menggunakan peralatan elektronik seperlunya saja, menghindari penggunaan kantong plastik, meminimalisir sampah rumah tangga, dan memilih dengan bijak untuk membeli produk yang ada di toko, hindari pembuangan sampah sembarangan, dan selalu menjaga kebersihan lingkungan gitu, baik lingkungan rumah ataupun lingkungan umum. Perubahan iklim berdampak merugikan pada lingkungan hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, tingkatnya konsentrasi gas rumah kaca yang menjadi penyebab perubahan iklim harus dikurangi untuk mengurangi tingkat konsentrasi gas rumah kaca. Dan diperlukan kesadaran dan juga komitmen dari umat manusia itu sendiri, baik secara individu, kelembagaan, secara terus-menerus bekerja sama terlibat dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca ini kawan-kawan. Nah, tapi
kalau kita mengurangi kan takut tuh kayak berkurang juga kebutuhan kita dan sebagainya. Tentu sumber energi memang kita butuhkan, oleh sebab itu ada beberapa sumber energi alternatif. Nah, energi yang biasa kita pakai itu kan kayak saya sampaikan tadi, karena terlalu kelebihan menggunakan sumber energi bahan bakar, jadi pemanasan global terjadi gitu kan. Nah, harus ada alternatif dari keperluan-keperluan yang biasanya menggunakan energi tadi. Itu ada nih beberapa alternatif seperti energi nuklir, energi biomasa, air, energi matahari, pasang surut air laut, panas bumi, dan teman-teman bisa lihat nih penjelasannya tenaga nuklir nih. Tenaga nuklir begini penjelasannya, teman-teman bisa lihat dan baca. Teman-teman bisa baca sendiri. Silakan teman-teman pause video ini terlebih dahulu, baca. Rasa saya ini teman-teman bisa pahami lah gitu. Di sini intinya beberapa energi alternatif yang ada itu ada seperti tenaga nuklir, energi biomasa, tenaga air, tenaga angin, tenaga surya, tenaga pasang surut air laut, tenaga gelombang laut, dan tenaga panas bumi. Dan mungkin saja teman-teman bisa menemukan sumber energi alternatif lainnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk membuat kita mengontrol efek rumah kaca ini, kita harus bekerja sama baik secara individu ataupun kelembagaan. Oleh karena itu ada namanya kesepakatan internasional. Nah, kesepakatan internasional ini biasanya ada terkait IPCC, yaitu Intergovernmental Panel on Climate Change, atau panel antar pemerintah tentang perubahan iklim. Nah, ini merupakan suatu organisasi yang terdiri atas ilmuwan dari seluruh dunia. Nah, IPCC ini lebih dikenal memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan perubahan iklim. IPCC sangat esensial dalam memberikan data dan informasi berbasis sains. Nah, peran yang diekspektasikan dari IPCC adalah untuk melakukan asesmen terhadap perubahan iklim. Asesmen tersebut meliputi basis sains dari perubahan iklim. Namun, perlu diketahui bahwa para ilmuwan ini tidak melakukan penelitian sendiri sebagai dasar asesmen gitu, melainkan para ilmuwan ini mengkomplikasi ribuan dan publikasi ilmiah mengenai perubahan iklim. Nah, selanjutnya ada tentang protokol Kyoto gitu. Protokol Kyoto adalah suatu persetujuan internasional gitu, yang mengatur pelaksanaan konvensi perubahan iklim bagi para pihak dalam upaya penurunan gas rumah kaca. Perjanjian ini dibelakangi adanya kekhawatiran masyarakat internasional terhadap dampaknya penggunaan bakar fosil yang kurang efisien dan menghasilkan gas rumah kaca yang berlebih. Oleh karena itu, masyarakat internasional berusaha mengatasi dengan cara menekankan emisi gas rumah kaca melalui protokol Kyoto ini. Nah, protokol Kyoto ini dibuat untuk mencapai tujuan konvensi. Maka tujuannya agar kestabilan konsentrasi gas rumah kaca ini dia sebenarnya berada di pihak tertentu gitu. Stabilannya juga dapat mencegah manusia. Dengan kata lain, Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim melalui persetujuan internasional mengenai pemanasan global. Nama resmi dari Protokol Kyoto adalah Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change gitu. Protokol Kyoto mengenai Konvensi Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim, menggunakan mekanisme yang disebut dengan fleksibel mekanisme yang terdiri dari mekanisme pembangunan bersih, implementasi kerjasama, perdagangan karbon gitu. Selanjutnya ada IPCC. Ini mengungkapkan bahwa program nasional mereka untuk mengurangi emisi gas rumah kaca akan membantu pihak organisasi dari Protokol Kyoto yang menangani pemanasan global. IPCC juga dapat bekerja di pihak swasta dan mengatasi pemanasan global perubahan iklim dengan cara yang ada. Nah, dari berbagai penjelasan yang saya sampaikan tadi,
rasanya sudah bisa nih kita jawab pertanyaan apakah yang dimaksud dengan pemanasan global. Artinya, pemanasan global merupakan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Saat ini, suhu rata-rata di bumi secara global telah meningkat selama 100 tahun terakhir. Pemanasan global merupakan peristiwa keseimbangan ekosistem yang ada di bumi. Karena adanya peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan, peristiwa ini ditandai dengan adanya kenaikan suhu yang berakibat parah di berbagai tempat. Dan kini suhu rata-rata bumi sudah meningkat kurang lebih 0,47 derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir gitu. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa jawaban dari pemanasan global, mungkin ada hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menguranginya gitu. Tadi sudah saya sebutkan di awal, ya, hal yang kecil yang bisa kita lakukan untuk mengurangi efek rumah kaca: melakukan penanaman kembali hutan, menggunakan peralatan elektronik hanya seperlunya saja, menghindari penggunaan kantong-kantongan, kantong plastik, khususnya meminimalisir sampah rumah tangga yang bersifat tidak ramah lingkungan seperti kantong plastik, itu sistem yang jenis sampah lainnya yang susah diuraikan dalam waktu yang bentar gitu. Memilih dengan bijak untuk membeli produk tertentu, selain memilih produk yang ramah lingkungan dan mudah didaur ulang. Dan hindarilah pembuangan sampah yang sembarangan. Dan terakhir, selalu menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan rumah maupun lingkungan umum. Nah, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Artinya, dari penjelasan panjang lebar yang saya sampaikan tadi, kita benar-benar sudah gawat darurat bumi kita ini. Nah, mungkin teman-teman masih menerawang-terawang ya, bagaimana sih proses terjadinya gas efek rumah kaca itu dan sebagainya, emisi gas rumah kaca atau pemanasan global itu bagaimana sih sebenarnya. Mungkin teman-teman bisa post kembali video ini. Silahkan teman scan barcode, QR barcode ini. Di sini ada LKPD yang bisa teman-teman kerjakan. Insya Allah dari soal-soal ataupun LKPD yang saya berikan kepada teman-teman itu akan membuat teman-teman lebih mengerti bagaimana proses pemanasan global itu bagaimana gitu. Dan itu bisa menjadi stimulus teman-teman. Nah, untuk meningkatkan pikiran teman-teman yang lebih kritis lagi. Nanti di sini ada juga kesimpulan. Nah, di sana teman-teman bisa menuangkan jawaban teman-teman gitu. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf ya. Sudah hampir setengah jam juga. Oleh karena itu saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.